Sutra Tata yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Sun Faxiang, episode 1061. Dapat meyakini dan bertahan untuk selamanya, serta mengamalkan kendaraan tunggal. Dapat meyakini, bertahan untuk selamanya, dan tidak pernah kendor. Terlebih dahulu memuji kebajikan mereka. Selanjutnya menasihati orang-orang agar mendekati dan tidak bertentangan dengan mereka. Khawatir setelah disadarkan, orang-orang kembali tidak memiliki keyakinan dan mulai kendur. Ini adalah maksudnya dalam menasihati orang-orang. Para praktisi dapat meyakini apa yang dibabarkan, menerima dan menegakkan tanpa pernah mundur, sehingga layak memperoleh ajaran satu kendaraan sejati. Sebelumnya kita terus mendeskripsikan Buddha Amavibha Janabibu. Beliau memberi kesaksian kepada 16 Samanela, memuji dan memberi kesaksian kepada 16 Samanela di masa lampau, memuji 16 Samanela yang menyelamatkan para makhluk secara luas. Demikian banyak yang memiliki keyakinan, namun masih memiliki keraguan dan delusi. Untuk mereka yang mendengar Dharma, namun masih memiliki keraguan dan delusi, 16 Samanela masih tetap satu persatu melenyapkan kebingungan mereka. Untuk yang memiliki keraguan dan delusi, melalui 16 Samanela, demikian satu persatu dijelaskan. Semua ajaran dari kendaraan agung yang dibabarkan oleh Buddha Mahabibha Janabibu, yakni Sutra Teratai, mengandung prinsip kebenaran yang demikian dalam. Kebanyakan orang yang mendengarkan, namun tidak memahaminya. Masih ada orang yang mendengarkannya, namun masih memiliki keraguan dan kebingungan. Buddha Mahabibha Janabibu memasuki ruang meditasi 16 Samanela, mewakili Buddha Mahabibha Janabibu untuk menjelaskannya. Orang yang disadarkan juga sangat banyak. Banyak karena Dharma yang dibabarkan oleh Samanela meresap ke batin secara mendalam, sehingga menjalin jodoh yang dalam ini. Mengikuti 16 Samanela dari kehidupan ke kehidupan, ke tanah negeri tempat pelatihan diri mereka hingga berhasil. Jadi dapat meyakini, bertahan untuk selamanya dan tidak pernah kendur. Karena 16 Samanela seperti ini di masa lalu, sekarang di tempat pencerahan Buddha Mahabibha Janabibu juga memiliki pencapaian seperti ini. Setelah Buddha Mahabibha Janabibu keluar dari samadhi, khawatir orang-orang yang mendengarkan Dharma ini timbul keraguan terhadap usia Samanela, ataupun tidak percaya kepada 16 Samanela yang dapat membabarkan Dharma agung yang mendalam. Maka setelah keluar dari kondisi samadhi, beliau menginginkan semua orang lebih yakin dan memahami 16 Samanela. Jangan kendur, maka terus-menerus memberi pujian, memuji 16 Samanela. Pada masa Buddha yang tidak terhingga di masa lalu, telah melatih diri dan memberi persembahan. Kebajikan yang mereka bina sudah sangat matang, yaitu berharap setiap orang dapat mengetahui. Meskipun usia mereka sangat muda, tetapi pelatihan diri mereka di masa lalu sudah selama kalpa yang tidak terhingga, terus-menerus menyelap Dharma. Kebajikan mereka juga telah matang. Oleh itu, di bagian belakang, beliau tidak berhenti menasihati orang-orang yang mendengarkan Buddha dan Dharma ini. Harus bersungguh-sungguh segera mendekati. Jangan setelah yakin, kemudian hilang tekad pembinaan diri lagi. Maka terlebih dahulu, membiarkan semua orang memahami kebajikan Samanela. Kemudian menasihati semua orang untuk mendekati lagi dan lagi. Mendekati lagi dan lagi adalah tiada berhenti. Berulang-ulang kali, sangat sering mendekati. Mendekati harus dengan kepercayaan. Jangan ada bertentangan. Hanya perlu percaya dengan setulus hati. Ini adalah khawatir setelah disadarkan. Orang-orang kembali tidak memiliki keyakinan. Dikhawatirkan orang-orang ini mendengar Dharma yang dibabarkan oleh ke-16 Samanela. Semua percaya, setelah percaya telah tersadarkan. Mendapat kesadaran, kemudian malas dan kendur. Kemudian malas dan mengendur, akhirnya niat pikiran ini akan menghilang. Kita seringkali juga demikian. Saat ini orang-orang juga demikian. Saat mulai mempercayai sangat bersemangat, sangat tekun. Akan tetapi setelah melewati suatu masa, pelan-lahan keyakinan ini pun menghilang. Pelan-lahan mengendur dari dalam batin. Orang-orang saat ini sangat banyak yang demikian. Pada masa Buddha Mahabibha Janabibu, Buddha Mahabibha Janabibu juga khawatir.
makhluk yang berkeyakinan yang saat ini percaya, keinginan untuk belajar dengan sangat cepat menghilang. Maka Buddha Mahabibha Janabibu juga memiliki khawatir yang demikian. Khawatir setelah disadarkan, orang-orang kembali tidak memiliki keyakinan, bahkan membangkitkan niat untuk mundur. Karena demikian, di tengah para makhluk, kembali memotivasi atau memberi semangat, memotivasi semua orang untuk lebih tekun, bertemu dengan Dharma Sang Buddha, merupakan kesempatan langka. Sudah bertemu dengan Dharma Sang Buddha, harus benar-benar meyakini dan menerimanya, harus tekun. Ini adalah harapan dari Buddha Mahabibha Janabibu. Keulas asihan beliau tidak mudah dapat mendengar Dharma Sang Buddha, dapat percaya, tersadarkan, jangan menghilangkan niat untuk mencapai pencerahan, sangat disayangkan. Maka Buddha Mahabibha Janabibu sangat bersungguh hati. Dalam periode Buddha memasuki ruang meditasi selama 84.000 kalpa, 16 selama nela ini tetap membabarkan ajaran kepada 4 kelompok murid tentang ajaran kendaraan besar yang mencakup ajaran dari 3 kendaraan. Demikian juga dengan Buddha Sakyamuni. Pada lebih dari 2000 tahun lalu, para Bodhimanda di puncak Gunung Burung Nasal setelah melewati waktu 40 tahun lebih membabarkan Dharma sesuai dengan akal kapasitas para makhluk. Namun harapan mendasar dari Sang Buddha, kata-kata yang ingin disampaikan kepada kita semua, tertunda sampai 42 tahun kemudian, di mana sudah tidak mengutarakan lagi akal kapasitas para makhluk, masih saja ada yang bertahan di kendaraan kecil dan kendaraan menengah. Namun Sang Buddha sebenarnya berharap setiap orang harus maju sampai ajaran kendaraan besar. Maka pembabaran sutra teratai harus mencakup ajaran sebelumnya, yaitu kendaraan kecil dan menengah. Saat ini, di puncak Gunung Burung Nasal, sudah seharusnya mencakup ketiga kendaraan ini, dengan harapan praktisi kendaraan kecil dan kendaraan menengah. Setelah mendengar ajaran kendaraan besar, dapat meninggalkan yang kecil dan beralih ke yang besar. Setiap Buddha mempunyai jalan yang sama. Buddha Sakyamuni kita adalah demikian. Di masa lampau, Buddha Mahabibha Janabibu juga demikian. Maka beliau mengatakan, ajaran yang dibabarkan oleh 16 Samanela di tengah Bodhimanda tersebut, para praktisi dapat meyakini apa yang dibabarkan, menerima dan menegakkan tanpa pernah mundur, sehingga layak memperoleh ajaran satu kendaraan sejati. Pada tempat pelatihan ini, praktisi dari 3 kendaraan, yang kendaraan kecil, kendaraan menengah, dan mereka yang membangkitkan tekad melatih kendaraan besar. Semuanya di tempat tersebut mendengar 16 orang Samanela menganalisa ajaran Dharma yang diajarkan Buddha Mahabibha Janabibu. Semua orang memiliki keyakinan dan pengertian, dan juga bersamaan menerima dan mempertahankan. Jika mereka dapat menerima dan mempertahankan seperti ini, terus-menerus tidak mundur, layak memperoleh ajaran satu kendaraan sejati. Semua orang meskipun melatih kendaraan kecil, menengah, atau besar, semua orang di waktu yang sama akan mencapai satu ajaran kendaraan sejati. Ini adalah bagaimana Buddha Mahabibha Janabibu menjadi saksi bagi 16 bodhisattva Samanela. Di waktu yang bersamaan mendorong semua orang, Anda harus percaya, mereka telah berusaha keras. Ini adalah pola pikir setiap Buddha. Mereka berharap dapat mengungkapkan sifat hakiki kebudayaan setiap orang, bahwa setiap orang adalah setara, tetapi untuk bisa menghayati dan memahami tidaklah mudah. Sifat pada dasar para makhluk, sifat dasar Tathagata juga sama. Tidak hanya manusia, para makhluk, semua makhluk hidup juga memiliki sifat kebudayaan yang sama. Di Amerika, kebun binatang San Francisco, ada seekor gorila namanya Koko, sangat pintar. Para pekerja di kebun binatang mengajari banyak hal kepada gorila tersebut, mengajari bahasa isyarat, meskipun tidak dapat mengajari orang utan berbicara, tetapi mengajari dia bekerja sama seperti manusia. Ingin membuat dia memahami bahasa manusia, tidak dapat mengeluarkan suara saat berbicara, tapi mengajarkan bahasa isyarat tangan. Di luar dugaan, dia dapat mempelajarinya 2000 kata bahasa Inggris. Dia mempelajari sampai kata kucing. Kucing adalah kucing. Dia mempelajari sampai di sini, dia sangat senang. Dia menggunakan bahasa isyarat tangan untuk mengungkapkan bahwa dia ingin mengadopsi kucing. Petugas kebun binatang melihat bahasa isyarat ini
Dia memiliki keinginan ini, ingin mengadopsi kucing. Bergegas menggendong seekor kucing untuknya. Kucing ini diberikan sebagai kado ulang tahunnya. Ulang tahunnya adalah di tahun 1984 tahun ini. Di ulang tahunnya dia menggendong kucing yang diberikan kepadanya. Dia memelihara kucing ini dengan sangat baik. Waktu berlalu dengan cepat. Benar-benar seperti seorang ibu dan anak. Seperti ibu dan anak. Petugas kebun binatang lalu mengadopsi 2 ekor kucing lagi untuknya. Orang-orang di kebun binatang memberikan mereka nama. Satu bernama Nyonya Abu-abu, satu bernama Nyonya Hitam. Satu ekor berwarna keabu-abuan, satu ekor berwarna hitam. Dia sangat senang, setiap hari bergembira. Tubuh mereka semua memiliki bulu. Maka orang-orang di kebun binatang memanggil mereka seekor orang hutan. 3 ekor kucing. Mereka menamakan mereka keluarga bulu-bulu. Mereka sangat mempesona. Banyak orang akan datang untuk melihat mereka. Orang hutan ini memiliki sifat manusia. Cinta seperti ini juga ada cinta keibuan. Hewan juga memiliki cinta keibuan seperti ini. Kucing yang kehilangan cinta kasih dari ibunya juga bisa mendapatkan orang hutan seperti ini. Sama juga bagaikan ibu. Meskipun berbeda jenis, malah bisa bersama dengan harmonis. Hewan memiliki insting. Jadi Sang Buddha seperti ini berkata kepada kita, bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Maka hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Lihatlah orang hutan mempunyai kecerdasan, belajar bahasa isyarat. Mereka membentuk satu keluarga seperti ini. Hewan memang seperti ini. Setelah sekian lama, sifat asli mereka tidak mundur. Cinta yang sama juga tidak menghilang. Keharmonisan seperti itu. Bersedia untuk bekerja sama. Sama juga dia, hewan bisa. Berhasil belajar bahasa isyarat manusia. Dengan manusia bisa berkomunikasi. Dengan sesama hewan bisa berkomunikasi. Lihatlah seperti ini. Kita seharusnya percaya waktu hewan juga bisa mempertahankan jangka waktu yang begitu lama. Cinta keibuan ini, satu keluarga yang hangat. Hewan dapat mengenali keluarga ini. Hewan dan manusia, sifatnya sama. Waktunya juga begitu panjang. Waktu kita manusia dengan waktu yang dikatakan oleh Buddha. Sebenarnya waktu yang ditunjukkan oleh Buddha ada makna yang tersirat di dalamnya, sehingga pelan-pelan akan menjelaskan konsep pemikiran dari waktu. Jadi pertama-tama kita harus mempercayai terlebih dahulu setiap paragraf dari Sutra Buddha memiliki nilai kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Mari, naskah sutra sebelumnya. Dari kehidupan ke kehidupan terlahir bersama para bodhisattva, mendengarkan dharma dari mereka, sepenuhnya meyakini dan memahami. Dengan sebab musabab ini, mereka berkesempatan untuk bertemu dengan 40.000 koti Buddha Bhagavan. Hingga sekarang belum juga berakhir. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini adalah kehendak menggambarkan semua makhluk yang disadarkan oleh 16 Samanera adalah seperti ini selama kalpa yang tak terhingga jumlahnya. Sebelum jutaan kalpa yang tak terhingga adalah seperti ini terus membina diri. Tempat lahir dari kehidupan ke kehidupan. Semua adalah di tempat yang sama dengan para bodhisattva. Jadi bersama para bodhisattva sebagai anggota keluarga, mendengarkan dharma dari mereka. Semua orang adalah seperti ini, saling menjadi mitra bajik, juga sering berkumpul bersama, sering saling membina diri, sering membangkitkan semangat, saling menghilangkan keraguan. Ini adalah saling menjadi anggota keluarga. Jadi dengan sebab musabab ini, mereka berkesempatan untuk bertemu dengan 40.000 koti Buddha Bhagavan. Karena seperti ini, semua orang terus bersama di masa lalu, masa mendatang, hal yang sama juga. Bahkan sampai saat ini, yang disebut sebagai saat ini adalah menunjuk pada zaman Buddha Mahabibha Janabibu. Sekarang itu masih belum berakhir, hingga sekarang belum juga berakhir. Maksudnya adalah mengatakan setelah Buddha Mahabibha Janabibu masih bersama dengan para bodhisattva, dari kehidupan ke kehidupan terus menjalin jodoh ini. Selanjutnya, naskah sutra ini mengatakan demikian. Para biksu, aku sekarang beritahukan kalian, para murid dari Buddha itu 16 orang Samanera, sekarang semuanya telah mencapai
Anuttara Samyak Sambodhi. Pada negeri di 10 penjuru, mereka sekarang membabalkan Dharma. Mereka punya bodhisattva dan stavaka sejumlah 1 miliar koti tak terhingga sebagai pengikut. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sekarang itulah yang dikatakan Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni berkata, "Para biksu, murid biksu yang di hadapan Sang Buddha, aku sekarang memberitahu kalian. Para murid dari Buddha itu, 16 orang Samanela yang disebut Buddha, yaitu adalah Buddha Mahabibba Jana Bibu. Di zaman Buddha Mahabibba Jana Bibu, di tempat pencapaian pencerahan ke-16 Samanela, sekarang semuanya telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Ini adalah Buddha Sakyamuni menggambarkan era Buddha Mahabibba Jana Bibu. Situasi tempat pencapaian pencerahan itu sudah berakhir. Mulai sekarang, Buddha Sakyamuni berkata kepada semua orang bahwa para Samanela di masa lalu sekarang semuanya telah berada di negeri yang berbeda-beda. Negari yang memiliki jalinan jodoh. Semuanya telah mencapai kebudaan. Ini mengartikan bahwa Buddha Mahabibba Jana Bibu menjadi saksi ke-16 Samanela. Masa lalu mereka, tempat Buddha yang miliaran kalpa tak terhingga, 16 Samanela, tidak hanya di era Buddha Mahabibba Jana Bibu, tetapi juga di masa-masa lalu Buddha Mahabibba Jana Bibu. Juga waktu yang sangat panjang. Melatih diri seperti ini. Waktu adalah pelatihan jangka waktu panjang, pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa, dan pelatihan dengan hormat. Buddha Mahabibba Jana Bibu memberikan kesaksian bahwa 16 bodhisattva pada masa lampau di hadapan ratusan juta tak terhingga Buddha telah menjalani pelatihan dalam jangka panjang, tanpa henti, tanpa sisa, dan penuh penghormatan. Masuk ke tengah orang banyak untuk menyadarkan para makhluk tak terhingga. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, sejak masa lalu Buddha Mahabibba Jana Bibu telah menjalani pelatihan diri tanpa henti, telah sangat matang. Ketika mereka datang ke Bodhi Manda Buddha Mahabibba Jana Bibu, Buddha Mahabibba Jana Bibu membabarkan Dharma dan memasuki kediaman dari keheningan, Pratisamlayana. Mereka masing-masing dapat mengambil tugas dan tanggung jawab ini. Beberapa orang memiliki keraguan. Mereka mulai membabarkan Dharma kepada semua orang. Ini berarti sejak masa lalu, sampai pada masa Buddha Mahabibba Jana Bibu. Buddha Mahabibba Jana Bibu memberikan kesaksian bagi mereka. Pada masa yang akan datang, masih memiliki waktu yang sangat lama dan panjang. Mereka akan terus berlanjut untuk melatih diri. Mereka akan mencapai kebudaan di masa depan. Membuktikan dengan jelas bagi mereka. Dapat dilihat bahwa 16 bodhisattva Samanela pada jangka waktu yang sangat panjang, masa lalu, masa sekarang, sampai masa yang akan datang. Mereka telah dalam jangka panjang, tanpa henti, tanpa sisa, dan begitu penuh penghormatan dalam menjalani pelatihan diri. Di setiap tempat pencerahan atau Bodhi Mandala, setiap kehidupan selalu begitu penuh penghormatan. Dalam memberi persembahan kepada para Buddha, mereka memberi persembahan dalam bentuk mempraktekkan dalam tindakan nyata, memberi persembahan dengan penuh penghormatan. Masa yang akan datang, mereka akan masuk ke tengah orang banyak untuk menyadarkan para makhluk tak terhingga, tanpa henti dalam siklus ini dalam jangka panjang. Maka ini yang mau Buddha Sakyamuni sampaikan kepada semua orang. 16 bodhisattva Samanela ini telah menjalani pelatihan dalam jangka panjang, tanpa henti, tanpa sisa, dan penuh penghormatan. Sekarang semuanya telah mencapai kebudaan. Setiap Buddha berada pada tempat yang berbeda. Jadi, Buddha Mahabibba Jana Bibu secara leluasa membicarakan sebab musabab pada masa lampau daripada 16 bodhisattva. Berikutnya menjelaskan gelar dari para Buddha itu sekarang, serta nama negeri di mana mereka menyadarkan dan membimbing para makhluk yang berjodoh. Buddha Sakyamuni berkata bahwa di era Buddha Mahabibba Jana Bibu dan 16 Samanela, Buddha Mahabibba Jana Bibu memuji jodoh baik 16 Samanela dari zaman dahulu. Ini adalah jodoh masa lalu. Buddha Sakyamuni akan segera menjelaskan bahwa semua Samanela ini juga menjadi Buddha di berbagai negeri yang berbeda.
Terus disebutkan sampai sekarang. Buddha Sakyamuni juga telah menjadi Buddha. Setiap Samanela yang mencapai Buddha mempunyai nama. Juga nama negeri di mana mereka menyelamatkan para makhluk yang berjodoh dengannya. Ini adalah ketika Buddha Mahabibha Janabibu berbicara tentang dahulu kala. Buddha Sakyamuni mengutip masa lalu kala untuk membicarakan masa sekarang. Dulu, mereka dulu seperti ini di masa lalu. Dan sekarang orang-orang yang berada di ladang pelatihan atau Buddha kuno. Bagaimana mereka bisa menjadi Buddha di masa mendatang? Bahkan setiap orang memiliki nama julukan mereka sendiri saat menjadi Buddha. Setiap orang memiliki tanah negeri tempat ia menjadi Buddha. Buddha Sakyamuni mengutip masa lalu kala untuk membicarakan masa sekarang. 1. Menerangkan tentang kebudayaan. 2. Museum nama tersendiri. Jadi ini juga menerangkan tentang pencapaian kebudayaan. Menjadi Buddha adalah demi memberi manfaat bagi semua makhluk. Oleh karena itu, ia harus melakukan pembinaan diri. Membina diri sampai ia mencapai pencerahan. Setelah pencerahan baru memberi manfaat bagi semua makhluk. 1. Menerangkan tentang pencapaian kebudayaan. Demi memberi manfaat bagi semua makhluk, 16 Samanela semuanya mencapai pencerahan sempurna. Sekarang membabarkan Dharma pada mereka yang sekarang menjadi pengikut tak terhingga. Masing-masing dari 16 Samanela. Masing-masing demi memberi manfaat bagi para makhluk dan menyadari para makhluk. Maka harus membina diri. Pelatihan dalam jangka waktu panjang. Pelatihan tanpa henti. Pelatihan tanpa sisa. Pelatihan dengan penghormatan. Mereka memberi persembahan dari kehidupan ke kehidupan. Memberi persembahan kepada semua Buddha melalui tindakan mereka. Demikian terus. Orang-orang ini adalah 16 Samanela di tempat pencapaian pencerahan Buddha Mahabibha Janabibu. Sekarang semuanya telah mencapai pencerahan sempurna. Sekarang mengabarkan Dharma. Yang sekarang menjadi pengikut tak terhingga. Ini adalah menunjukkan bahwa Buddha Sakyamuni ingin jelas membuat semua orang memahaminya. Masa lampau 16 Samanela dan di tempat pencapaian pencerahan Buddha Mahabibha Janabibu. Di masa mendatang akan mencapai kebudayaan. Ini telah menyebabkan pengikut yang berjodoh mencapai pencerahan. Buddha ingin mencapai kebudayaan. Jika tidak berjodoh dengan para makhluk, maka mereka tidak dapat mencapai kebudayaan. Maka kita sering berkata, sebelum mencapai kebudayaan, terlebih dahulu ciptakan jalinan jodoh baik dengan orang lain. Terjun ke tengah orang banyak, menciptakan berkah dan jodoh berkah di tengah orang banyak. Ini sangat penting, sehingga Buddha Sakyamuni terus berharap setiap orang menerima ajaran dari kendaraan agung. Terjun ke tengah orang banyak, di tengah orang banyak melihat penderitaan, untuk mengasah dan menyenyapkan kegelapan dan kekotoran batin. Di tengah penderitaan, untuk menghayati 4 kebenaran mulia, yakni penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Di tengah penderitaan, membangkit tekad, membangkitkan ikrar untuk menyadari para makhluk. Ini adalah ingin kita mempraktikkan dalam tindakan nyata, sesuai dengan kebajikan yang dipupuk. Makanya diberikan gelar Buddha tersebut. Ini adalah kebajikan yang dilatihnya. Dengan kebajikan ini diberikan gelar. 2. Menunjukkan nama tersendiri. Gelar pada saat mencapai kebudayaan sesuai dengan kebajikan yang dipupuk. Makanya diberikan gelar Buddha tersebut, serta mengikuti tempat di mana memiliki jodoh dan para makhluk yang akan disadarkan. Itulah negeri dari para Buddha di 8 penjuru. Masing-masing Buddha memiliki nama yang khas. Seperti kita manusia ada nama, ada gelar, sama juga. Kita dalam melatih diri, nama saya, gelar saya, semuanya ada. Jadi, serta mengikuti tempat di mana ia memiliki jodoh dan para makhluk yang akan disadarkan. Ini mengikuti tempat di mana memiliki jodoh mereka, membagi 8 penjuru. 8 penjuru. Penjuru timur yaitu timur, barat, utara, selatan. Masih ada tenggara, barat daya, dan lain-lain. Ini yang mereka menyebar ke 8 penjuru. Di belakang nanti, nama Samanela yang mencapai kebudayaan di 8 penjuru akan dipaparkan secara satu persatu. Maka setiap orang sudah sampai di tempat yang berjodoh, tempat di mana pernah menjalin jodoh. Para makhluk yang akan disadarkan, para makhluk di sana
yang akan dibimbing dan disadarkan, kita akan pergi. Di tempat tersebut melatih diri dan mencapai kebudaan, membimbing para makhluk. Sehingga, para biksu, aku sekarang beritahukan kalian, perkataan Buddha menyimpan maksud yang mendalam, menunjukkan penampilan dari masa dulu dan sekarang. Para biksu, beritahukan kalian, para pangeran sekarang semuanya telah mencapai kebudaan. Para biksu, saya sampaikan kepada kalian, 16 pangeran sekarang semuanya telah mencapai kebudaan. Dharma yang dibabarkan Buddha, dalam setiap kata-kata Buddha mengandung makna tertentu. Dalam makna tersebut memiliki prinsip kebenaran. Apapun kata-kata yang disampaikan, semuanya mengandung prinsip kebenaran yang mendalam. Jadi, menunjukkan penampilan dari masa dahulu dan sekarang. Menunjukkan masa lalu dari masa lalu. Kalpa yang tidak terhitung dulu. Pada saat yang sama dari kalpa setelahnya. Dalam waktu yang panjang sampai sekarang. Para biksu, demikian saya sampaikan kepada kalian. 16 pangeran sekarang telah mencapai kebudaan. Para murid dari Buddha itu, 16 orang Samanela. Buddha Mahabhipa Janabibu kembali menjelaskan kalau 16 bodhisattva Samanela itu mendengarkan Dharma, menegakkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Mereka menyadarkan dan membimbing para makhluk dengan sungguh-sungguh. Saat pembabaran Dharma oleh Buddha Mahabhipa Janabibu, para murid mendengarkan beliau mengajarkan tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan, 12 nidana, memerlukan waktu yang sangat panjang. Buddha Mahabhipa Janabibu membabarkan pelajaran 3 kendaraan, mengikuti kapasitas semua makhluk, mengajarkan kendaraan kecil dan kendaraan sedang. Kelak akan kembali pada kendaraan besar. Maka 16 orang Samanela dengan tulus memohon, Buddha, kami berharap Buddha dapat menjelaskan tentang kendaraan besar secara detail. Yang diharapkan semua makhluk adalah memiliki pandangan yang sama dengan Buddha. Berharap mendapatkan pemahaman dan pandangan sesuai dengan cara pandang yang sama seperti Buddha. Kita semua seharusnya masih ingat, 16 Samanela memohon permutaran roda Dharma. Berharap mendapatkan pemahaman dan pandangan yang sama dengan pemahaman dan pandangan Buddha. Maka mereka berada di sana mendengarkan Dharma, menjalankan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Saat ini, pembabaran Dharma oleh Buddha Mahabhipa Janabibu telah dilaksanakan. Mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati. Setelah mendengarkannya, mereka mempraktekannya penuh keyakinan. Pada saat yang sama, Buddha Mahabhipa Janabibu masuk ke ruang meditasi. Mereka mulai menyebarkan Dhamma. Seperti inilah, dengan hati yang tulus untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah keinginan 16 orang Samanela, dengan tulus dan bersungguh hati dalam menyelamatkan semua makhluk. Jadi karena ini, mereka telah melakukannya sejak masa Buddha Mahabhipa Janabibu hingga sekarang. Semuanya telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. 16 bodhisattva Samanela saat ini telah semuanya mencapai pencerahan sempurna. Anuttara Samyak Sambodhi artinya adalah pencerahan sempurna tiada tara. Mereka semua telah mencapainya. Jadi, pada negeri di 10 penjuru, naskah sutra berikutnya menyebutkan, pada negeri di 10 penjuru, mereka sekarang membabarkan Dharma. Mereka punya bodhisattva dan stavaka sejumlah 1 miliar koti tak terhingga sebagai pengikut. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. 16 Samanela. Masing-masing mereka telah berada di tanah negeri yang berbeda dan mengajarkan Dharma. Mereka masing-masing di setiap tempat, di ladang pelatihan Dharma, ada 1 miliar koti tak terhingga bodhisattva, stavaka yang menjadi pengikutnya. Artinya adalah, pada negeri di 10 penjuru, mereka sekarang membabarkan Dharma. Apa yang disebut sekarang adalah untuk membedakan dari masa lampau dan masa mendatang. Dikatakan membabarkan Dharma adalah untuk membedakan dari mencapai kebudaan dan belum memutar roda Dharma. Dikatakan sekarang di sini adalah sekarang pada masa Buddha Sakyamuni, bukanlah persamuhan Buddha Mahabhipa Janabibu. Masa sekarang Buddha Mahabhipa Janabibu sebutkan saat itu seperti kita sekarang. Sekarang yang saya bicarakan bukanlah sekarang yang diucapkan Buddha Sakyamuni pada masanya. Bahasa kata-kata mengikuti waktu.
dalam cara mengungkapkannya dan mengikuti masanya di masa yang berbeda. Bahasa kata-kata yang sama digunakan untuk mengungkapkan. Jadi, apa yang disebut sekarang adalah untuk membedakan dari masa lampau. Sekarangnya Buddha Mahabibha Jana Bibu saat itu, dan sekarang dari masa mendatang adalah sekarangnya pada masa Sang Buddha, juga merupakan sekarang dari masa sekarang kita. Karena kita sekarang, pemimpin agama kita masih sama, adalah Buddha Sakyamuni. Kita juga sama, adalah didikan dari Dharma yang dibabarkan Buddha Sakyamuni, salah satu anggota keluarga kita. Setiap orang masih berada di zaman Buddha. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni pada masa sekarang ini. Jadi waktu kita bukan berada di masa Buddha Mahabibha Jana Bibu. Kita berada di masa Buddha Sakyamuni. Ini untuk membedakan. Adalah untuk membedakan dari masa lampau dan masa mendatang. Sekarang ini, dikatakan membabarkan Dharma adalah untuk membedakan dari mencapai kebudaan dan belum memutar roda Dharma. Orang yang membabarkan Dharma, yaitu yang berada di negeri dari 10 penjuru, adalah orang yang berbeda. Masing-masing ada tempat untuk membabarkan Dharma. Masing-masing ada ladang pelatihan. Orang yang memimpin lahan tersebut, gelar berbeda. Memimpin tempat di lahan pelatihan itu, tempat berbeda, sehingga ini semua berbeda, tetapi sama-sama menyebarluaskan Dharma, membabarkan Dharma, sehingga untuk membedakan dari mencapai kebudaan dan belum memutar roda Dharma. Ketika pada masa lampau masih belum memutar roda Dharma, tetapi mulai sekarang mulai memutar roda Dharma. Di masa mendatang juga demikian, karena pada masa lampau, sekarang, di masa mendatang, mereka demikian terus mendengarkan Dharma, menegakkan Dharma, menyebarluaskan Dharma, sampai mendapatkan pencapaian. Masing-masing berada di negeri yang berbeda. Demikian terus membimbing dan menyadarkan, terus-menerus membimbing, waktu semakin lama untuk mendengarkan Dharma, para makhluk yang menjalin jodoh. Semakin lama semakin banyak, sehingga mereka punya bodhisattva dan sravaka sejumlah 1 miliar koti tak terhingga sebagai pengikut. Orang yang telah dibimbing menjadi bodhisattva, yang belum dibimbing menjadi sravaka. Jika sravaka dapat mendalami ajaran bodhisattva, telah membimbing diri sendiri, telah mendapatkan pencapaian, masih banyak yang belum dibimbing, yang belum mendapatkan pencapaian, sehingga Dharma ini masih diteruskan, sehingga masing-masing mereka punya praktisi 3 kendaraan sejumlah 1 miliar koti tak terhingga sebagai pengikut. Ada yang masih belum sepenuhnya mendapatkan pencapaian, sehingga pada tempat pencapaian pencerahan ini, masing-masing mempunyai praktisi 3 kendaraan. Bukan semua orang telah meyakini, mengamalkan, dan mempraktekkan kendaraan besar. Dari satu ajaran kendaraan, bukan semua orang mendapatkan pencapaian, sehingga masih harus menggunakan waktu yang sangat lama mempelajari Dharma. Benar-benar harus bersabar, bersungguh hati untuk meyakini dan memahami kata apapun, citra apapun, fenomena. Kita harus memahami, sehingga dapat meyakini dan bertahan untuk selamanya. Seharusnya baik-baik mempertahankan, jangan bermalas-malasan. Seharusnya giat menekuni, maju dan tidak mundur. Harus membuat keputusan ini, menggunakan waktu yang lama untuk mempertahankan. Kita seharusnya meyakini setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha. Yang tadi yang disampaikan gorila ini, dia juga memiliki sifat manusia. Kita harus meyakini apa yang Buddha katakan. Semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Ini dapat meyakini, dapat membuktikan, apalagi waktu lama. Dalam astronomi, dapat dibuktikan pada saat bersamaan. Sehingga kita harus meyakini ajaran yang Buddha sampaikan, harus senantiasa lebih bersungguh hati.